Tidak hanya manusia saja yang bernafas, hewan juga bernafas loh. Bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita semua sebagai manusia bernafas menggunakan paru-paru. Agar kita tetap bernafas, maka paru-paru harus dijaga agar dapat bernafas dengan sehat. Bagaimana caranya? Caranya adalah jangan merokok, hindari polusi dengan cara menggunakan masker, dan rajinlah berolahraga pagi karena udara pagi sangat bersih dan segar baik untuk kesehatan karena belum tercemar. Jika manusia bernafas dengan paru-paru, lalu hewan-hewan bernafas dengan apa ya? Apakah hewan juga memiliki paru-paru? Nah, agar tidak bingung, yuk kita cari tahu hewan itu bernafas menggunakan apa. Yang pertama ada hewan cacing. Cacing bernafas menggunakan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir supaya memudahkan penyerapan oksigen. Maka dari itu cacing menyukai tempat yang lembab dan basah karena untuk menjaga tubuhnya tetap basah dan berlendir. Yang kedua ada hewan serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Apa sih trakea itu? Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Yang ketiga ada hewan ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Lantas ikan bernafas menggunakan apa ya? Ikan bernafas menggunakan insang. Insang terbentuk lembaran tipis berwarna merah muda. Insang mirip seperti saringan. Yang keempat ada hewan katak. Siapa yang bisa melompat-lompat seperti katak? Nah, perlu kalian ketahui bahwa katak adalah hewan amfibi. Hewan amfibi itu artinya hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat seperti manusia dan di air seperti ikan. Wah, hebat sekali ya si katak. Lalu, katak bernafas menggunakan apa ya? Jadi, saat masih berudu atau kecebong, katak bernafas menggunakan insang. Sedangkan setelah dewasa, katak bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya ada burung. Burung bernafas dengan paru-paru. Kemudian ada hewan reptil. Salah satu contoh hewan reptil adalah ular. Dan hewan reptil juga bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya lagi ada hewan mamalia. Salah satu contohnya adalah hewan sapi. Jadi hewan sapi ini juga bernafas menggunakan paru-paru. Sudah jelas kan tentang alat pernafasan hewan itu apa saja? Jadi semua makhluk hidup pasti bernafas, tidak hanya manusia saja yang butuh bernafas, tapi semua makhluk hidup bernafas. Agar lebih jelas, kalian harus membaca teks bacaan halaman 4 sampai dengan halaman 11 pada buku tematik. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus. Perjalanan pernapasan manusia dimulai dari udara masuk melalui hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Selanjutnya, udara masuk menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah. Gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke paru-paru, kemudian dibuang saat kita menghembuskan nafas. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Tangga nada mayor.
merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah bersifat riang gembira dan bersemangat saat menyanyikannya. Contohnya adalah lagu Hari Merdeka. Tugas psikomotorik kalian atau tugas keterampilan kalian adalah menyanyikan lagu yang berjudul Hari Merdeka ciptaan Haji Mutahar menggunakan iringan musik. Siap?